Perkenalkan, saya Dia Chandra Dewi. Saya Fatimah Azhara. Saya Tita Asmarani. Saya Kaharunia Salma. Dan di sini kami akan menyelesaikan persoalan penugasan berkaitan dengan kasus ketidakseimbangan. Saksikan videonya. Nah, jadi teman-teman, untuk menyelesaikan persoalan tadi kan kita mau milih nih manakah atau siapakah yang akan mengikuti perlombaan itu, akan mewakilkan sebuah perlombaan itu. Nah, di tiap cabang perlombaan ini kan ada gaya-gayanya. Kita akan misalkan di sini G1 ini adalah gaya punggung, G2 gaya dada, G3 gaya kupu-kupu, dan G4 adalah gaya bebas. Baru kita masukkan ke dalam tabel. Nah, dari hasil latihan Carl, Grace, David, Tony, dan Ken, mereka punya kecepatan saat mereka berenang di tiap gaya-gayanya ini. Nah, dari hasil rekaman tersebut, ini sudah kita bentuk tabel seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, dari hasil ini kita akan mencari UI ya teman-teman, untuk menyelesaikan persoalan dari soal tersebut. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan UI? UI ini didapat dari nilai terkecil dari tiap barisnya. Nah, di baris pertama ini yaitu G1, nilai terkecil adalah 33. Di baris kedua, nilai terkecilnya juga 33. Di baris yang ketiga, nilai terkecilnya adalah 29. Dan di baris yang keempat ini, nilai terkecilnya adalah 26. Jadi teman-teman, kita sudah mendapatkan UI. Nah, UI ini akan kita pakai ke selanjutnya, yaitu untuk membuat tabel baru. Nah, di sini karena kita akan menggunakan cara penugasan, untuk mendapatkan tabel baru, kita akan mengurangkan tiap baris dengan UI. Jadi 38 dikurangi 33, 33 dikurangi 33, 34 dikurangi 33, dan seterusnya untuk tiap baris. Begitu pula dengan baris kedua, baris ketiga, maupun baris keempat. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel baru. Berikut adalah hasil tabel baru yang didapatkan dari elemen setiap baris dikurangi UI. Nah, kemudian kita akan mencari VC. Kita dapat nilai VC yaitu dari nilai terkecil di setiap kolom. Yang pertama ada Charles, itu nilai terkecilnya adalah 3. Di Cheers itu ada 0, David itu 1, Tony itu 1, dan di Ken itu 2. Nah, kemudian hasil dari VC ini akan kita gunakan untuk membuat tabel baru. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan tabel baru dari tabel yang lama dengan mengurangkan tiap elemen pada kolom dengan VC. Nah, didapatkan tabel baru ini ya teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan adalah mencoret atau memberi garis di baris maupun di kolom ya, dengan menutupi semua elemen yang bernilai 0 dengan garis minimal mungkin. Nah, garis yang pertama kita akan menggaris dari di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, sudah ada 4 garis dengan menutupi semua nilai 0. Di sini nilai 0 sudah tertutupi semua. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari elemen kunci dengan mencari nilai terkecil di kolom atau di baris yang belum tercoret oleh garis tersebut. Nah, di sini ada nilai 7, 8, 1, dan 7. Nah, dari keempat elemen ini, yang paling kecil adalah nilai 1. Maka kita akan jadikan ini sebagai elemen kunci. Kemudian untuk mencari nilai optimal, yaitu jumlah garis harus sama dengan jumlah kolom dan jumlah baris. Kita hitung bareng-bareng ya. Di sini jumlah garisnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4. Kita hitung jumlah kolom. 1, 2, 3, 4, 5. I see.
Ini kan seharusnya jumlah kolom sama jumlah barisnya itu sama, tapi ini kan beda. Berarti kayaknya itu maksudnya ke ketidakseimbangan deh. Harusnya kita tambahin satu baris lagi buat dummy yang isinya itu seluruh barisnya itu elemennya itu isinya 0. Kita bikin tabel baru dari awal. Nah, selanjutnya kita tentukan JOC-nya. Pertama ini kolom VJ. Nah, ini kan bilangan paling kecil di setiap kolomnya itu adalah 0. Karena kita punya kolom dari di sini. Jadi kita tulis saja 0. Setelah itu, kita kurangkan setiap elemen dalam tabel ini dengan bilangan VJ. 38 dikurangi 0, 33 dikurangi 0, dan seterusnya sampai 0 dikurangi 0. Karena ini 0, kan angka hasilnya tidak berubah ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke MOC-nya. Caranya dengan mencari nilai I. Dari baris pertama, G1, nilai terkecilnya adalah 33. Baris kedua, terkecilnya juga 33. Baris ketiga, terkecilnya adalah 29. Baris keempat, terkecilnya 26. Dan baris kelima atau dummy, ini terkecilnya adalah 0. Setelah itu kita akan membuat tabel baru dengan mengurangkan setiap elemen yang ada di dalam tabel ini dengan nilai I. 38 dikurangi 33, 43 dikurangi 33, dan seterusnya hingga 0 dikurangi 0. Setelah kita mendapatkan tabel baru, kita akan memilih titik kunci, di mana titik kunci itu akan menutupi 0 seminimal mungkin. Contohnya di sini kita pilih C12, terus mana lagi C51. Nah, udah habis ya, ini nolnya kita udah coret semua nih nolnya. Selanjutnya kita berarti punya M sama dengan 2. Sedangkan di sini kita punya baris dan punya kolom sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kurang dari 5. Artinya ini belum optimal. Belum optimal. Sehingga kita masih perlu melanjutkan ke langkah sebelumnya. Oh iya, sebelum beranjak ke sana, kita harus menentukan nilai elemen kunci dulu, elemen kunci. Cara dapat elemen kuncinya itu adalah dengan memilih satu bilangan yang ada di dalam tabel ini yang belum tercoret. Contohnya di sini yang paling kecil berarti ada 1. Dengan begitu kita memperoleh nilai elemen kuncinya sama dengan 1. Ya teman-teman, karena ini belum optimal, maka kita harus menuju ke tabel baru. Dimana untuk menuju ke tabel baru itu kita harus menentukan atau mengoperasikan tiap elemen pada tabel dengan ketentuan jika dia tertutup 1 kali oleh garis maka angkanya tetap, jika tertutup 2 kali oleh garis maka ditambah dengan elemen kunci, jika tidak tertutup oleh garis maka dia dikurangi dengan elemen kunci. Nah di sini elemen kuncinya itu yang paling terkecil 1 ya teman-teman, ini elemen kunci. Kemudian kita akan menentukan titik kunci. Nah titik kunci itu dipilih dari 0 yang dia itu sendirian di kolom ataupun baris. Yang pertama kita akan pilih ini ya, dia itu sendirian di kolom ini. Kemudian kita coret ini untuk menutupi 0 yang lain. Selanjutnya kita pilih yang dia itu sendirian lagi tuh ini. Lalu kita coret ke atas. Selanjutnya yang sendirian lagi yaitu ini. Kemudian kita coret 1, 2, 3. Kemudian kita pilih yang ini. Kemudian kita coret. Nah teman-teman, ini semua nolnya sudah tertutupi ya. Coba kita hitung jumlah coretan garisnya. Ada 1, 2, 3, 4. Karena garisnya ini kurang dari 5, maka tabel ini belum optimal teman-teman. Kita harus melakukan untuk membuat tabel baru lagi. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke tabel baru, kita harus pertama kali dulu menentukan elemen kunci. Nah elemen kunci itu kan tadi dipilih dari elemen-elemen yang belum tercoret, namun dia yang terkecil. Nah di sini yang terkecil adalah 2. Jadi kita pilih elemen kuncinya adalah 2. Nah teman-teman, ini tabel barunya sudah jadi. Selanjutnya kita akan
menentukan titik kunci lagi. Seperti tadi kita menentukannya itu kalau dia sendiri di baris atau di kolom. Yang pertama kita pilih yang ini nih, dia sendiri kan, kita pilih. Jadi yang lainnya itu udah nggak boleh menempati ini. Kemudian kita pilih lagi ini ya. Nah, jadi baris ini dan baris ini udah punya. Kemudian kita pilih lagi yang ini. Nah, ini juga udah punya. Kemudian kita pilih lagi yang ini. Ini udah. Nah, tinggal yang ini berarti dia yang ini. Nah, kita kan belum coret ya teman-teman. Sekarang kita coret dulu. Ini kan tadi dipilih ini, jadi kita tarik dari sini. Kemudian ini kita tarik garis untuk menutup internal yang lain. Kemudian yang ini. Kemudian ini. Dan terakhir ini. Nah, ini kita sudah coret ya teman-teman. Selanjutnya untuk mengetahui bahwa tabel tersebut sudah optimal atau belum, itu jumlah garisnya harus sama dengan jumlah kolom dan jumlah garis. Nah, kita hitung nih jumlah garisnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis sini jumlah garisnya 5. Udah sama belum ya sama ini? Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah sama, berarti tabel ini sudah optimal. Nah, ya teman-teman, karena tabel ini sudah optimal, maka kita bisa simpulkan yang mewakili untuk lomba estafet renang dengan gaya bumbung itu adalah David. Kemudian untuk gaya yang kedua itu gaya dada itu diwakilkan oleh Chris, gaya dada. Chris. Kemudian gaya yang ketiga yaitu gaya kupu-kupu diwakilkan oleh Tony. Kemudian yang terakhir gaya bebas diwakilkan